hasil quick count mengatakan 02 Prabowo Gibran unggul, nah, mereka tidak puas, akhirnya mereka menggeruduk KPU. Karena ini suatu hal yang konyol, yang mengada-ada, tidak punya fakta-fakta hukum atau dasar-dasar konstitusi untuk diadakan pemaksulan itu. Woi, kalau mau membangun bangsa, bantu Pak Prabowo, turun ke sawah, urusin itu pupuk, urusin itu irigasi. Saya ingat ada satu pidatonya Pak Bang Fachri Hamzah waktu itu, kalau nggak salah waktu forum ekonomi yang dibuat oleh Pak Hasim atau Pak Prabowo gitu. Dia katakan Prabowonomics sih itu Jokowinomics. Ya. Maksudnya dia cuma mau bilang bahwa transisi pemerintahan kali ini tuh bagus. Ya. Jadi tidak semua, kalau selama ini kan kita ganti pemerintahan, mulai Ganti dari nol, kebijakan. ganti kebijakan semua diganti. Jadi ya. makanya saya waktu kemarin di TKN ya kan kita punya tagline-nya itu kan Prabowo Gibran lanjutkan, ya kan. Nah, saya tambahkan Pak Prabowo Gibran lanjutkan dan sempurnakan. Jadi ada juga program-program Pak Prabowo sendiri yang beliau ada tulis di buku-bukunya dia mengenai umpamanya di Paradoks Indonesia terus ada di Asta Cita, ya kan. Tapi sebagian besar memang melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Makanya kemarin Pak Prabowo juga mengatakan bahwa ketika terjadi swasembada beras kemarin, ya kan, bahwa ini memang sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh Pak Jokowi gitu loh, hingga akhirnya kita bisa swasembada pangan beras gitu loh. Tapi yang sekarang itu rame dari isu pemakzulan, polemik ijazah Pak Jokowi, lalu apalagi mungkin nanti 2 bulan lagi akan muncul isu baru gitu. Jadi saya yakin sih kalau kita lihat ya, kalau kemarin udah ada survei kan ya, indikator ijazah palsu mereka tidak percaya 66,9%. Dan saya yakin juga isu pemaksulan ini dengan sendirinya akan selesai dengan ya paling ada kayak orang-orang di DPR itu anggota dewan yang mau ikut mainkan. Ya ini kan masih sakit hati juga gitu loh. Yang kita tahu mereka juga nggak puas sebenarnya. Jadi para purnawirawan jenderal ini adalah orang-orang yang kemarin berdemo, Bang. Saya ingat tanggal 19 Maret 2024 bersama ada adik kita Fritz Alorboy juga. yang sekarang bicara di mana-mana. Yang sekarang ini membela Prabowo Bertobat Gibran. Bertobat udah, bagus. Kembali ke jalan yang benar dia. Kembali ke jalan yang benar. Mereka ini kan yang menggeruduk KPU setelah Pilpres 14 Februari. Waktu itu quick count mengatakan sudah ada hasil quick count mengatakan 02 Prabowo Gibran unggul. Nah, mereka tidak puas, akhirnya mereka menggeruduk KPU dan meminta agar dibikin pemilu ulang. Jadi sama Abang. Jadi kalau saya lihat ini kan pemaksulan ini kan dalam rangka nanti ada kudeta merangkak, gitu loh. Ada revolusi di situ. Nah, jadi sebenarnya sama. Padahal kan kalau kita mau ngomong, wih bos-bos, aku ya kan, kalau saya nanti aja 2029 kita fight lagi gitu loh. Ya kan, biarkan yang menang ini ya kan untuk menjalankan pemerintahan ya kan, terus menjawab dan juga memberikan bukti semua janji kampanye kemarin supaya dilaksanakan. Kan itu dulu kalau kita mau fair ya, berbangsa dan bernegara, biarkan yang menang ini untuk melanjutkan gitu loh. Apa program-program yang kemarin. Kritik ya kan? pasti boleh, kritik boleh ya kan. Ya kalau kritik boleh tapi yang solutif kalau bisa. Konstruktif. Tapi kan kita ngomong pemaksulan ini, ya kan saya bilang tadi, dari pendaftaran sampai pemilu, bahkan waktu pemilu kita masih ingat, Ibu Mega aja udah siap tarung kan waktu itu kan. Ya. Sampai mengatakan kita akan
mengalahkan mereka Prabowo Gibran dalam satu putaran. Anies juga dengan PD-nya menghina Pak Prabowo, ya kan, bahwa dia akan menang. Ya kan, ternyata kan zong, mereka kalah. Kan kemarin kalian udah siap menang siap kalah. Ya kan, dan di KPU pun sudah dibikin deklarasi siap menang siap kalah. Ya kan, kenapa orang menang kalian ganggu gitu loh. Nah, kalau DPR mau merespon ini, menurut saya DPR juga konyol gitu loh. Karena ini suatu hal yang konyol, yang mengada-ada, tidak punya fakta-fakta hukum atau dasar-dasar konstitusi untuk diadakan pemaksulan itu. Ya kan? Alasannya tidak kuat. Nah, termasuk putusan, selain putusan MK 90, ada putusan MK mengenai etika kan, Ya. terhadap si Uncle Usman, Paman Usman. Anwar Usman. Nah, kalau kita mau ngomong ya, kalau mau jujur, tapi sebagai anak bangsa, putusan itu saya pun terima. Saya menerima putusan MK 90, tapi saya juga menerima putusan etika, MK itu. Tapi kalau kita mau ngomong itu kan nggak jelas. Sedangkan yang menggugat ini bukan Mas Gibran, nggak ada hubungan sama Uncle Paman Usman kan. Tapi kalau oke lah kita terima putusan etika. Tapi kan putusan MK ini kan hanya berlaku untuk Pak Usman aja sebagai hakim konstitusi. Tidak, ya kan, mengikat kita sebagai seluruh warga negara Indonesia termasuk Mas Gibran. Gitu. Jadi apa gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya DPR ini kan sebenarnya banyak yang harus dilakukan ya. Di Betul. prolegnas itu kan ada undang-undang PPRT, undang-undang pemilu, undang-undang Polri, undang-undang perampasan aset, termasuk undang-undang KUHP ya, yang sekarang ini harusnya itu lebih yang dibahas gitu loh, daripada usulan yang menurut saya konyol dan nggak ada apa-apanya gitu loh, malu sendiri nanti apa yang mau dibahas itu apa gitu loh. Jadi ini usulan dari orang konyol, jangan sampai DPR pun menjadi konyol gitu loh. Masih banyak hal-hal besar yang harus kita urusin. Nah, termasuk saya bilang tadi para purnawarin ini dalam rangka mau katanya mereka kita ini udah selesai dengan dunia, mau membangun bangsa. Woi, kalau mau membangun bangsa bantu Pak Prabowo, turun ke sawah. Urusin itu pupuk, urusin itu irigasi. Ya kan? Operasi Merah Putih sekarang. Urusin semua itu yang program-program Pak Prabowo itu harusnya itu gitu loh. Nah, dan kalau kita lihat sebenarnya dari 8 tuntutan, sebenarnya ada 8 tuntutan, ya kan? 9, ada 9. Sebenarnya 9. Nomor 9 itu Adili Jokowi. Yang menurut saya nggak waras sekali gitu loh. Usulan nomor 1, ya kan, kita lihat lagi. Menurut saya ini udah terlalu ngaco. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya kan, kita lihat kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ini kita udah udah amandemen ya. Sudah keempat. Dan di Undang-Undang Dasar 45 sendiri ada pasal dan ayat yang mengatakan bahwa boleh di amandemen. Ini perintah Undang-Undang Dasar 45 sendiri untuk di amandemen. Terus kekuasaan untuk Undang-Undang Dasar 45 yang asli ini, kekuasaan presiden itu sangat-sangat besar dan mempunyai banyak veto. Ya, ini berbahaya buat demokrasi kita. Terus yang kedua, pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini tidak tidak jelas gitu loh. Hingga akhirnya banyak nantinya ini bisa mengacaukan semua agenda pembangunan kita. Ya kan? Nanti MK juga nggak ada. Kalau kembali kita MK nggak ada. Ya kan? Jadi harus diaduk-aduk lagi gitu. MK juga nggak ada itu. Dan banyak yang lain-lain, ombudsman nggak ada dan lain-lain. KPK juga nggak ada. KPK juga nggak ada. Jadi ini suatu hal yang menurut saya konyol. Termasuk kan itu kan kalau Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan bahwa yang menjadi presiden ini adalah orang Indonesia asli. Sekarang saya tanya, siapa dari kita ini yang orang Indonesia asli? Kalau kita lihat dari DNA-nya, ya kan, kita ini kan udah ada campur-campur dengan DNA orang-orang Timur Tengah, DNA Indochina, DNA Kaukasian, ya kan, Eropa. Nah, jadi ini kan menurut saya
sangat konyol. Terus ada lagi ya kan, mereka mengatakan bahwa akan mengusir tenaga kerja asing kita, tenaga kerja asing Cina. Padahal kalau kita lihat, kalau kita usir ini 80.000 Bang, orang China ini, berarti nanti dari Cina, tenaga kerja kita yang ada di Cina, di Taiwan, Makau, Hong Kong, itu ada 800.000. Bagaimana itu orang usir kita gimana? Terus kalian mau kasih makan mereka? Gitu loh. Dan bukan soal usir mengusir, kan itu sudah diatur dalam ini ya Bang, hubungan antar negara juga. Hubungan antar Nggak negara bisa ada, main usir-usir aja. Hanya karena kita tidak suka, mereka lebih ada maju juga dan ya kan apa namanya dari PBB juga kita udah meratifikasi mengenai tenaga kerja dan sebagainya gitu loh. Jadi saya bilang ini sangat jadi mau konyol. di-reset kayaknya negara ini, di-reset ulang. Ya, Set kembali ke awal. ya kan karena apa? Mereka juga mengatakan bahwa kita ini orang Cina banyak, orang dari Tiongkok banyak ke Indonesia, kita akan dijajah Cina. Saya mau tanya mereka, Cina itu, Tiongkok itu pernah menjajah negara mana? Ya kan? Kita kalau mau lihat sekarang ini, ya kalau zaman dulu kan mungkin iya, waktu China masih zaman kerajaan mana itu ya mereka juga ada mungkin ke Korea ataupun Jepang, saya juga nggak terlalu apal ya. Kalau zaman kerajaan itu kan ekspansi Ya, kekuasaan wilayah itu. ya Mongolia sampai Itu kemana. hampir semua kerajaan. Iya kan. Tapi Sebelum kalau ada. sekarang ini zaman modern, ya kan di atas tahun 1900-an, Cina ini menurut saya sampai hari ini tidak pernah menjajah negara manapun loh. Nggak ada loh. Ya kan. Bahkan Cina ini banyak membantu, contohnya Palestina dia bantu, negara-negara Afrika dia bantu, ya kan. Ya menurut saya sih nggak ada gitu loh. Kenapa dibangun kebencian terhadap Tiongkok ataupun orang-orang kita, orang Indonesia asli yang punya keturunan dari China gitu loh, keturunan Tionghoa, ya kan. Itu yang narasi ini kan dibangun, makanya akhirnya mereka menyerang PIK, menyerang segala macam lah, ya kan. Balik lagi ke, kan tadi suratnya udah di DPR nih, maksud. Tadi abang udah bilang urgensitas. Perlu nggak sih itu jadiin prioritas? Saya rasa enggak lah, DPR saya rasa bukan kumpulan dari orang-orang yang mereka kan tentunya paham konstitusi ya. Ya, mereka tentunya paham konstitusi dan juga memang tidak ada pelanggaran konstitusi. Yang kedua, bukan hal yang mendesak yang harus diurusi. Masih banyak yang DPR harus lakukan, intinya membahas atau mengesahkan undang-undang yang saya bilang tadi, undang-undang TNI Polri, undang-undang pemilu, PPRT. Dan itu bisa jadi presiden buruk Bang. Ketika sekelompok orang mengajukan sesuatu lalu dengan mudahnya kita Iya, orang 300 orang. ya kan? Bukan mustahil nanti Nah ada ini 500 300 orang ya kan, masa mau apa namanya, kemarin itu kita hampir berapa puluh juta orang itu mengalahkan 58% yang memilih Prabowo Gibran gitu loh. dan bisa jadi kalau ini dikabulkan, ini diloloskan Bang. Ya Kan negara ini tidak- akan kacau terus. Kan tidak menutup kemungkinan 500 orang berikutnya nanti entah mengatasnamakan kelompok apapun Iya. mengajukan pemakzulan ke Pak Prabowo Iya. misalnya. Ya kan? Ya makanya saya pikir teman-teman di DPR sih bukan orang yang nggak waras ya. Mereka juga tahu bahwa ini nggak ada apa-apanya. Saya harus katakan itu untuk bangsa saya, negara saya, Pak. Ya kan harus kita katakan itu. Karena memang nggak ada gunanya buat bangsa kita. Apa gitu loh. Ya kan? Yang ada hanya mengadu domba kita sebagai anak-anak bangsa. Gitu loh. Dan apa namanya? Di DPR juga kan kalau hitung-hitungan matematis ya, Bang. Kan beda sama hitungan politis kan. Ya, DPR tuh dikuasai oleh Kim. koalisi Kim. Apakah kan selama ini orang bikin membangun narasi lagi. Pak Prabowo diam aja, tidak memberikan reaksi yang ketika Pak Jokowi diserang soal ijazah palsu. Pak Prabowo langsung ngomong, ini diam aja. Katanya
ini indikasi Pak Prabowo juga menunggu momen gitu. Oh, enggak. Jadi kan gini, ngeri kalau kali nih secara narasi-narasi yang dibangun. politik Pak Prabowo kan sudah melalui Ketua MPR Bang Musani udah mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran konstitusi dan Prabowo Gibran dipilih oleh rakyat dan sudah sesuai prosedur konstitusi yang ada, kenegaraan yang sudah dilalui dengan baik kan, itu kan Pak Bang Musani udah ngomong sebagai Ketua MPR kan. Terus yang kedua, Pak Prabowo sendiri sebenarnya nggak menggubris gerombolan purnawirawan ini, enggak. Jadi bukannya diam lalu melihat celah Enggak, gitu karena ya. memang nggak ada gunanya ditanggepin oleh Pak Prabowo juga. Karena Pak Prabowo menurut saya lebih baik bicara mengenai hal-hal yang benar-benar fundamental untuk pembangunan bangsa gitu. Nah, tapi kita lihat kemarin waktu yang ada ya kan bukan gerombolan tapi organisasi resmi Purnawirawan TNI, ada Pepabri, terus PP Angkatan Laut, PP Angkatan Udara, PP Angkatan Darat, ya kan, termasuk Polri kemarin berkumpul, ya kan, Pak Prabowo kan datang bersama Pak Tri Sutrisno, terus Pak Luhut Panjaitan, terus Pak Hendro Priyono, Pak Agung Gumelar, Pak Wiranto, ya kan, Pak Prabowo kan datang, ya kan. Nah, tapi kan dikatakan lagi kok Gibran nggak datang. Padahal Mas Gibran sudah diagendakan ke Kupang dan ke Maumere kemarin itu. Jadi ini memang mau dibangun apa aja dicari celah, Bang, untuk mengadu domba. Dibikin framing-framing yang negatif seolah-olah Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan Mas Gibran ini pecah gitu loh. Ya kan, termasuk di koalisi kita Kim Plus itu. Termasuk antara Pak Prabowo dengan Panglima TNI, Jaksa Agung, dengan Kapolri, mau diganti. Ini kan bohong semua. Kan kita lihat sampai hari ini kan nggak ada pergantian itu. Dan Letkol Teddy mengatakan bahwa tidak ada pergantian Kapolri gitu loh. Masalahnya bukan soal pergantian doang, Bang. Ada isu reshuffle atau pergantian Kapolri, TNI, lalu dibikinlah narasi bahwa kandidat-kandidat yang diunggulkan itu adalah orang-orang Pak Jokowi. Enggak. Ya, saya kenal kandidat-kandidat itu. Jadi memang narasi yang mereka bangun itu diayak-ayak makanya terus. bangsa kita jangan percaya ya kan framing-framing jahat kayak gitu atau opini-opini. Kita ya sekarang ini kalau menurut saya lihat apa yang terjadi gitu loh. Ya kan apa yang terjadi, yang saat ini terjadi di politik, kenyataannya bagaimana daripada rumor gitu loh. Di perekonomian juga ya kan. Jangan juga kita menerima hoax, Bang. Ya kan, kalau di ekonomi juga kalau kita kabar burung kita percaya, kayak satu bank sehat ya kan, dibilang wah bank itu punya utang banyak nih. Orang narik semua dananya bisa ras, Bang. Nah, ya kan, jadi ini yang saya bilang tadi, ya untungnya ya saya bukan ngomong bilang saya siapa nih. Sebenarnya saya ini selain pengamat, bukan pengamat yang tahu semua di dalamnya, tapi saya juga praktisi. Gitu loh, di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Jadi paling tidak apa yang saya katakan ini kan berdasarkan sejarah dan fakta-fakta gitu loh. Dan lebih sadis lagi, Bang. Sampai sakitnya Pak Jokowi itu dikait-kaitin. Oh ya. Ini depresi, ini. Bahkan terakhir tuh ada isu mistik. Itu kan orang nggak waras semua. Makanya saya bilang Pak Jokowi itu baik-baik aja, ya kan. Sakit itu kan kayak iritasi gitulah, apa namanya, alergi. Tapi dibilang autoimun. Enggak. Jadi saya kemarin juga sebelum sakit ini saya bersama Pak Jokowi ke RSPAD, Bang. Bukan mau pergi lihat ini Pak Jokowi punya kepala bagaimana, hati bagaimana, hanya pergi periksa gigi. Jadi bukan periksa kulit malah ya. Enggak. Sebelum yang kulit ini saya mengantar Pak Jokowi ke RSPAD, satu mobil sama ajudan Sarif, itu hanya periksa gigi. Jadi Pak Jokowi sekarang ini baik-baik saja, happy-happy saja. Beliau juga puas dengan apa yang capaian-capaian sekarang dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bahkan Pak Jokowi pernah bicara ke saya bahwa Pak Prabowo ini akan lebih hebat dari saya.
Jadi itu Pak Jokowi itu yakin bahwa Pak Prabowo ini akan lebih hebat gitu loh daripada Pak Jokowi sendiri gitu loh. Ya kan kita lihat bagaimana kalau Pak Jokowi kan memberangus tuh yang kanan-kanan keras atau ini koalisinya ini kayaknya ini hanya mau cari jabatan ya kan nggak dimasukin kan dalam koalisinya kemarin kan. Tapi Pak Prabowo mau merangkul semua loh. Makanya Pak Jokowi Betul. bilang Pak Prabowo ini akan lebih hebat karena beliau mau merangkul semuanya. Gitu. Oke, terakhir Bang. Ini kan sebenarnya kalau secara amatir aja, pengamatan amatir aja. Kalau kita lihat ini sebenarnya kan gosip-gosok antara Pak Prabowo, Mas Wapres, Pak Gibran sama Pak Jokowi. Itu aja apa namanya? Oh iya. Putarannya. Enggak, Apapun jadi narasinya. ini narasi ini. Kesana. Jadi misalnya tadi ada pergantian tiba-tiba dibikin isu akan ada pergantian Kapolri, Panglima TNI-nya itu yang PDIP sekarang masuk ya, 2 menteri. Masuk 2 menteri. Jadi padahal saya lihat Pak Prabowo santai-santai aja. Pak Prabowo dan Mas Gibran dan Pak Jokowi baik-baik aja. Kalau menurut saya hal yang amat susah ya, persentasenya menurut saya sih kecil. Bahkan menurut saya sih nggak ada, kalau bisa persentasenya 0, bahwa ada orang yang ingin mengadu domba Pak Prabowo dan Pak Jokowi nggak akan berhasil. Karena apa? Beliau berdua ini adalah negarawan yang udah selesai dengan dirinya sendiri dan mereka ini saling jatuh cinta yang saya bilang tadi. Bukan lagi bestie tapi soulmate. Dua soulmate yang akan ingin agar bangsanya ini maju. Bangsanya ini dihormati negara-negara lain. Rakyatnya sejahtera. Itu keinginan keinginan luhur 2 orang ini. Makanya saya bilang tadi, susah Bang. Mau dipakai kayak apapun ya kan, susah untuk orang ini mengadu domba Pak Prabowo dan Pak Jokowi termasuk Mas Gibran. Kalau saya yang sering bertemu mereka bertiga ya kan, ya saya kan tahu ini bisa meraba lah Ekspresi. Ya, kalau yang lain ini kan hanya Gestur omong-omong, ketika bareng. mereka juga mungkin nggak pernah ketemu Pak Prabowo, nggak pernah ketemu Pak Jokowi, tapi lebih pintar daripada bahkan mereka itu tahu Pak Prabowo dan Pak Jokowi ngomong apa berdua, mereka tahu hasilnya loh. Banyak pakar telematika, Bang. Bukan Bang, jadi kalau Pak Telematika, Jokowi Bang. dan Pak Prabowo ngomong apa, mereka sembunyi di kolong meja. Iya, ini yang menurut saya sangat aneh gitu loh. Ya kan? Jadi orang-orang menurut saya orang-orang nggak waras, penipu, ya kan? Yang hanya membangun narasi, ya kan? Makanya saya tuh ada ya kayak si Rocky Gerung, ya kan? Dia pernah memfitnah Pak Jokowi, makanya saya marah sama dia itu karena dia bilang Pak Jokowi ini akan menguasai IKN bersama Mas Gibran dan Yan Etes yang umur 10 tahun, Bang. Terus yang kedua, Pak Jokowi ini iri hati dengan Pak SBY dan Megawati, makanya karena nggak punya partai, makanya mau ambil alih Golkar sama PDIP. Sekarang saya tanya Abang, hari ini ada nggak Golkar sama PDIP diambil alih? Terus IKN diambil alih oleh Yan Etes. Makanya saya bilang sama dia, weh, kau ini sakit kau ini. Kau ini paranormal atau Tuhan? Terus dia nggak bisa jawab, dia bilang apa saya? Dia bilang saya onderdil. Bang, jadi ini manusia-manusia menurut saya manusia-manusia yang hanya mau mengadu domba orang, hanya mau membuat framing jahat, gitu loh Bang. Tidak berlandaskan fakta dan kebenaran, gitu. Sayangnya suara-suara mereka itu amplifikasinya gede banget Bang. Ya tapi akhirnya gini, banyak Bang. orang yang Bang, di media sosial aja, Bang. Saya tahu persis. Makanya kalau kita mau ngomong, Bang, kalau suara mereka ini kayak suara-suara orang-orang Rocky Gerung, Anies Baswedan, Ganjar, mereka hebat. Mereka yang menang Pilpres, Bang. Jadi ini hanya di media sosial. Tapi kalau di kehidupan nyata, masyarakat lebih cinta Prabowo Gibran Jokowi, Bang. Iya, tapi kan kemarin di Rakyat Bersuara itu Bang Refli
seolah-olah mensinyalir bahwa itu kemenangan yang dikondisikan. Gitu. Jadi memang kalau ngomong Jadi gini, berhadapan sama makanya ini kan kayaknya nggak ada orang, habisnya, Bang, ya. orang yang kemarin, kalau kamu tahu itu kondisikan, Refli ini kan menurut saya ini konyol juga ini orang. Dia ini adalah tim Anies Baswedan yang waktu menggugat di MK kemarin. Ya kan, kenapa kalian kalah? Harusnya kan kalau kau hebat, kau bisa menangkan itu dong. Ya kan? Karena ada bukti. Ya. Makanya nggak hebat bos. Ini ecek-ecek. Nggak Ya bisa kan? omong-omong doang. Ya. Jadi nggak punya bukti, tapi hanya membangun narasi. Saya bilang sama, ya kan, kalau Refli ini hebat, kau sama pengacara-pengacara kau kemarin, kau bisa menangkan gugatan Anies Baswedan di MK kemarin. Gitu loh. Iya kan, kita ngomong fair aja, jangan ngomong gede hasil nol. Ya kan? Kita nggak ngomong gede, Bang. Saya ini sama teman-teman belusukan. Pasukan Solmed, terus belum lagi partai-partai kita kerjasama, relawan-relawan, ibu-ibu, pengajian. Kami belusukan ke masyarakat. Gitu loh. Minta restu dari rakyat. Hasilnya ya menang. Makanya sekarang mana pembuktian kalau kalian bilang itu kita curang atau dikondisikan, mana? Bukti dong. Kan kemarin ada salurannya kalian gugat. Gitu loh. Mahkamah Konstitusi. Kenapa kalian konyol? Menurut saya sangat konyol gitu loh. Kalian nggak bisa menangkan itu. Kan ada salurannya. Terus sekarang baru bilang dikondisikan. Ya kan? Terus ada yang, ya segala banyak lah. Money politics lah. Money politik. Ada buktinya nggak? Kekuasaan. Pendekatan kekuasaan, partai coklat. Mana buktinya? Ya kan? Terus kalau mau lihat, kalian sendiri pakai nggak itu? Tapi hanya di Indonesia emang, Bang. Cerita yang paling banyak itu datang dari orang kalah. Ya. Orang kalah, ya. Kalau di luar tuh kayak cerita itu paling gentleman. banyak datang dari orang yang menang. Ya. Iya kan? Iya. Yang kalah itu refleksi, diam. Iya. Ya kan, evaluasi. Gitu ya kalau saya ya istilahnya kayak kita berantem dulu masih kecil. Ya kalah ya udah salah lu menang. Pulang rumah. Besok kita mau gua latihan lagi, dulu nih ya kan. Iya. Berantem lagi kan begitu. Kalah terus pulang cerita sama orang sekampung, dia curang bawa temannya. Iya. Atau kemarin saya nggak fit nih kan. Padahal lebih jago yang mukul kita gitu loh. Ya itu karena saya kurang fit katanya gitu. Iya. Oke Bang, ini kalau ngomongin ngikutin alur narasi-narasi yang beredar, saya pikir untuk isu apapun ke depan susah kita menangkap satu butir kebenaran. Jadi Bang, memang karena susah. Yang kita hadapi adalah orang yang menganggap bahwa mereka paling benar. Ya kan? Jadi besok ijazah Abang ya kan nanti diverifikasi oleh Rismon, terus ditandatangan oleh Roy Suryo, terus habis itu harus dideklarasikan oleh Sitiva. Jadi ini konyol Bang bahasa ini Bang. Dan mereka sudah tidak percaya kan sama Bareskrim, ya kan? Terus sama Universitas Gajah Mada yang mengeluarkan ijazahnya. Gitu. Terus mau bagaimana? Jadi anggap aja Bang, orang-orang ini memang ya kumpulannya ini kan orang yang kebanyakan mereka pemilik kafling di surga, pemegang kunci surga Bang. Jadi susah kita mau terangkan kayak apapun, ya udahlah. Kalau umpama saya ini ngomong begini ya mungkin ada yang mulai waras, oh percaya. Tapi kalau yang kayak pemilik kafling surga ini susah Bang. Tapi kalau kita suruh dia ke surga duluan, dia nggak mau, masalahnya itu. Tapi amplifikasinya lumayan Bang. Di sosmed itu kan rame. Mungkin benar yang Abang bilang tuh. Ada duitnya ini barang. Ya. Makanya saya bilang tadi kan pasti di belakang itu ada yang mendanain, ya kan, ada bohirnya, ya kan, dan itu kita juga tahu siapa-siapa gitu, Pak Jokowi, Pak Prabowo tentunya paham gitu loh, ya. Tapi kan juga makanya kita lihat aja nanti kalau pembuktian ini umpamanya terjadi ke masalah pidana, nanti kita lihat Bang. Nanti bisa dikorek oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Metro Jaya, ya kan? Nanti aliran-aliran dana ini bisa saja mereka buktikan, gitu loh. Oke, terakhir Bang, apa konklusi yang pencerahan lah yang harus kita sampaikan ke masyarakat? Karena kemarin isu ijazah Pak Jokowi
lalu sekarang ada pemakzulan. Saya yakin 1 atau 2 bulan lagi akan ada satu isu lagi. Ya, Yang fufafa sensasional lah, ya. Ya mereka fufafa udah mulai aku udah dihembus ini katanya mereka udah mau ini naikin fufafa lagi. Jadi menurut saya ya silakan aja, tapi kan masyarakat kita juga masyarakat cukup cerdas ya kan, makanya Prabowo Gibran menang, Bang. Kemarin hasil survei 66,9 tidak percaya ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi saya bilang nggak usah khawatir, masyarakat kita juga udah cerdas dan bisa memilah-milah ya kan. Hanya kepada pendukung Prabowo Gibran jangan sampai kita mau diadu domba. Itu loh. Ya kan, dengan isu-isu ini seolah-olah Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu nanti PDIP masuk pecah. Oh enggak. Ini kan dalam rangka Pak Prabowo ingin merangkul semuanya. Jadi Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Jokowi ya kan baik-baik saja. Dengan Pak SBY juga baik-baik saja. Dengan Pak Prabowo kemarin merangkul Bu Mega, ya kita juga senang kok. Kita happy gitu loh. Ayo sama-sama membangun bangsa. Ya, kita berharap ya teman-teman di PDIP juga ya marilah kita memberikan pencerahan ya kan, teman-teman yang di kemarin kalah juga, ayo kita memberikan pencerahan buat bangsa ini, berikan kebenaran. Kalau mau tanding lagi nanti 2029 gitu loh, ya kan? Kita bertanding dengan riang gembira gitu. Latihan lebih keras lagi kalau atlet. Ya, latihan lebih keras lagi. Push up lebih banyak. Pukul sansak juga lebih banyak lagi. Gitu. Oke, terima kasih Bang Sil. Kita mudah-mudahan akan sering bertemu untuk apa? Kalau di sini kita tidak mau berdebat, gitu. Kalaupun nanti misalnya ada, saya juga pernah wawancara Bang Roy tentang ijazah itu, saya dengarkan, biarkan dia menyampaikan, paling tidak lewat satu saluran yang menurut saya, walaupun media kita tidak seperti media-media mainstream, tapi kita memberi saluran yang baik lah. Kalau mau ngomong ayo di sini, dan siapapun, kalau nanti misalnya tiba-tiba Bang Refli mau ke sini, ayo. Tapi kita menyampaikan sesuatu yang setidaknya membuat masyarakat kita itu lebih, pemikirannya lebih maju. Karena banyak yang sekarang di antara anak-anak aja itu sering kan bilang, Bang, Cina aja udah sampai ke bulan, mereka mau bikin rumah di bulan, bikin komplek pemukiman di bulan. Kita masih ngomongin ijazah orang asli apa palsu. Karena itu terima kasih Bang Sil, apapun tanggapan netizen, karena kita tidak bisa mengharapkan semua orang sepakat dengan kita kan. Yang penting adalah keyakinan dari diri kita bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Dan senang sekali ada Bang Sil di sini. Mudah-mudahan nanti ada tokoh-tokoh lain yang ya kalau kita cuma menyediakan tempat media untuk menyalurkan, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang benar-benar memang konstruktif. Dan karena kita sama-sama mau membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bang Vincent, teman-teman cumi-cumi. Terima kasih banyak.